Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, ketika hari berganti hari, pekan pun hadir. Pekan berganti pekan, bulan pun menggantikannya. Hingga hari ini, tahun pun berganti. Sahabatku rahimakumullah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sahabatku rahimakumullah, bersegeralah untuk menuju ampunan Rabbmu, yang surga itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabatku rahimakumullah, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Maka kesempatan yang Allah berikan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sababaka qabla haramik. Sahabatku rahimakumullah, kadang di zaman akhir ini, zaman fitnah ini, zaman yang luar biasa ini, kita kadang lihat orang berubah begitu cepat. Dalam hitungan detik, perubahan begitu nyata. Banyaklah kita melihat orang yang pagi kelihatannya baik, bagus, penyayang, tetapi tiba-tiba berubah 180 derajat. Sorenya berubah menjadi kejam, bahkan tak segan-segannya menyakiti sesama. Tepat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dari Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Syukhar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihati fatanan. Bersegeralah kalian untuk beramal salih di saat fitnah demi fitnah merajalela. Kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah menekankan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, musibah demi musibah, bahkan kadang-kadang kehancuran demi kehancuran. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dia mukmin, tetapi sore hari dia berubah menjadi ingkar, menjadi kafir. Sore hari seseorang dia beriman, dia seorang mukmin, tapi di pagi hari berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit perhiasan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabatku rahimakumullah, maka saatnya lah kita terus untuk menguatkan diri agar di sisa-sisa umur yang Allah berikan, ketika Allah beri kita kesempatan, gunakan kesempatan itu. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu ketika kita diberi nikmat sehat dan ketika diberi nikmat sempat.
Kadang sahabatku rahimakumullah, kesempatan yang tidak diambil segera untuk dimanfaatkan, maka kadang ada orang mengatakan kesempatan kedua itu menjadi susah. Bahkan tidak mendapatkan kesempatan yang lain. Karena itu sahabatku rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kesempatan baik, kesempatan positif, ambillah. Jangan ragu. Jangan gundah gulana. Jangan banyak pertimbangan. Karena kesempatan yang luar biasa kalau kita ambil, itu manfaatnya adalah ke depan. Bukan hanya untuk sendiri. Bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa bermanfaat untuk masa depan, bisa bermanfaat untuk lingkungan, bisa bermanfaat untuk sahabat, bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Karena itu sahabatku rahimakumullah, teruslah berlomba-lomba untuk mengukir prestasi. Teruslah berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Karena sahabatku rahimakumullah, kebaikan-kebaikan itu bukan hanya berguna di dunia, tetapi utamanya adalah berbahagia di akhirat. Sahabatku rahimakumullah, misalnya kita diberi kesempatan dalam sehari ada 24 jam. Ambillah 1 jam, kita fokuskan. Misalnya untuk Al-Quran. Atau fokuskan untuk sholat. Sahabatku rahimakumullah, mungkin seumur-umur kita belum pernah fokus sholat yang khusyuk, benar-benar khusyuk. Sholat fokus hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah praktekkan dalam sisa-sisa umur kita ini. 2 rakaat saja. Misalnya sholat malam. Dari takbiratul ihram sampai salam, benar-benar kita nggak ingat dunia. Benar-benar kita nggak ingat dengan masa depan. Benar-benar kita nggak ingat dengan persoalan-persoalan yang lain. Tapi fokuskan bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaannya direnungi, dipahami, gerakannya dari takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, suratnya dibaca dengan baik, tartil, pahami artinya. Bacaan ketika ruku, i'tidal, ketika sujud, dan fokuskan bahwa inti dari sholat itu ketika kita bersujud, karena itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan sujud diperhatikan, dipahami dengan khusyuk. 7 anggota badan benar-benar sempurna menempel ke tempat sujud. Kemudian ketika duduk di antara 2 sujud, ketika sujud yang kedua, kemudian melanjutkan rakaat kedua sampai akhirnya nanti salam. Fokuskan. Mungkin selama ini kita belum pernah memfokuskan sholat 2 rakaat yang khusus, tidak ingat kepada dunia, tidak ingat kepada harta, tidak ingat kepada tahta, tidak ingat kepada orang lain, hatta kepada orang yang kita cintai, tetapi fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan itu, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Cobalah sebelum kita meninggal, fokuskan itu. Sholat 2 rakaat benar-benar kita ingat kepada Allah. Bacaannya itu pahami. Mungkin selama ini kita sholat hanya semacam ritual saja. Maka sahabatku rahimakumullah, ilmu tentang sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, itu memang harus dipelajari. Kita tidak asal sholat saja. Itulah pentingnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua tentang Al-Quran, misalnya sahabatku rahimakumullah. Luar biasa, Al-Quran itu yang akan menemani kita. Bahkan ketika kita sakaratul maut, ketika kita sedang dikafani, ketika kita sedang di alam kubur, sebelum malaikat mungkar nakir datang, itu Al-Quran sudah menemani kita. Jadi kita itu tenang. Dalam bentuk rupa yang elok, yang indah, yang tampan.
Bahkan ketika Munkar Nakir mau menanyai kita di alam kubur, Al-Quran itu akan menemani. Yang dalam riwayat itu Munkar Nakir mau mengusirnya, tapi dia tidak mau bergeming sedikit pun. Saya akan menemani sahabatku sampai dia masuk surga. Maka bagaimana Al-Quran itu akan mengantarkan kita ke surga kalau selama ini kita hanya baca, kemudian tidak pernah menghafalkan, tidak mau mengamalkan, artinya pun nggak paham. Maka fastabiqul khairat, setelah kita baca Al-Quran, kita berlomba-lomba untuk memahami artinya. Kita berlomba-lomba untuk terus menghafalkan setiap huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, juz-juznya. Dan sahabatku rahimakumullah, kita yang utama bisa mengamalkannya. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka di sini kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk memahami Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mau mengamalkan Al-Quran, artinya segalanya itu fokuskan untuk Al-Quran. Harta kita banyak untuk belajar Al-Quran. Waktu kita senggang, sempatkan untuk Al-Quran. Ajak keluarga kita untuk memahami Al-Quran. Mungkin selama ini kita jarang bagaimana membetulkan bacaan istri kita, membenarkan bacaan anak-anak kita. Bahkan kita juga kadang nggak tahu anak-anak kita itu membaca Al-Quran apa tidak. Maka sahabatku rahimakumullah, berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan adalah suatu keniscayaan bagi orang yang ingin berhasil, bukan hanya di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Kalau kita sudah menguatkan diri berlomba-lomba dalam kebaikan yang berupa ibadah mahdhah, maka dia akan menguatkan diri setiap detiknya bernilai ibadah. Menyayangi keluarga ibadah, bekerja itu ibadah, berbagi itu ibadah. Setiap langkah kakinya beribadah, kedipan matanya beribadah, setiap kata-kata yang diucapkan dari lisannya beribadah, bahkan setiap sesuatu yang masuk ke dalam telinga kita itu ibadah. Dan itu harus kita kuatkan. Itulah yang namanya fastabiqul khairat. Bagaimana kita mengumpulkan harta, dan harta itu bermanfaat bukan hanya untuk kekayaan, tapi harta itu yang akan menemani kita setelah kita meninggal. Karir. Bukan karir itu untuk puji-pujian, biar kita dipuji di dunia. Tapi bagaimana agar karir itu bisa mengantarkan kita ke surga. Sahabatku rahimakumullah, banyak sekali kekurangan kita. Banyak sekali waktu yang telah kita sia-siakan. Mata ini lebih banyak untuk maksiat. Telinga ini lebih banyak untuk mendengar maksiat. Bahkan lisan ini, sahabatku rahimakumullah, juga sering untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Maka berjuanglah ketika Allah masih memberikan kesempatan kita, berlomba-lomba untuk terus meningkatkan amalan-amalan yang belum sempurna. Kita itu bukan makhluk yang sempurna, tetapi setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.